Ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching menggunakan alur Tirta. Kami didampingi oleh Ibu Jumia SPD MPD sebagai fasilitator dan Bapak Ihsan Suhaimi sebagai pengajar praktik. Kelompok 3A terdiri dari Ibu Husnu Saziah dan saya sendiri Jisma Wardani. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching menggunakan alur Tirta. Tirta, T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, TA tanggung jawab. Berikut adalah cerita singkat tentang kasusnya. Assalamualaikum Bu Jisma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Ibu Husnu, apa kabar juga? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu Jisma, saya ada permasalahan sedikit. Boleh nggak Bu saya bercerita? Boleh, Bu. Bu Jisma ada waktu untuk mendengarkan cerita saya sebentar ya Bu ya? Ada, Bu. Pastinya ada. Silahkan, Bu. Gini Bu, kemarin saya ada masalah sedikit tentang pembelajaran murid saya di kelas 9. Saya bingung mau cerita kemana. Akhirnya saya ketemu Bu Jisma lah, saya cerita deh. Iya, Bu. Eh, Seperti ini, Bu. Boleh, Bu. Saya juga tidak ada kesibukan. Kemudian, jadi di sini saya mau bertanya lagi, kira-kira apa yang saya bisa bantu, Bu? Dan apa tujuan dari hasil pembicaraan kita kali ini, Bu? Ya, alhamdulillah Bu kalau Ibu bisa. Begini loh Bu, saya berharap ada solusi atau inspirasi lah setelah saya bisa menceritakan masalah saya ini. Oh, oke, Bu. Oh iya, menurut Ibu Husnu, yang menjadi tolak keberhasilan pembicaraan kita kali ini seperti apa ya? Menurut saya, tolak ukur keberhasilan kerja ini kalau jika saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Bu, kira-kira tolak ukurnya. Iya, semoga saja setelah Ibu Husnu bercerita kepada saya, Ibu Husnu menjadi lega dan mendapatkan solusinya. Jadi, boleh Ibu Husnu ceritakan permasalahannya seperti apa, Bu? Jadi begini Bu, saya kan mengajar kelas 7 dan 9. Tapi saya merasa di akhir-akhir ini kok kelas 9 ya yang kurang bersemangat. Saya mengajarnya seperti garing, merasa apa suasananya tidak nyaman. Apalagi jika jam mengajarnya siang. Siswa lebih sering mengantuk, lesu, pokoknya tidak bersemangat lah. Padahal saya sudah mengajar berusaha dengan maksimal. Saya rasa suara saya sudah jelas dan nyaring. Kok masih ada ya yang tetap mengantuk? Saya jadi merasa tidak nyaman mengajarnya. Oh, seperti itu ya, Bu. Lalu, kira-kira apa yang membuat Ibu Husnu itu merasa tidak nyaman mengajarnya? Menurut saya, jika sudah kelas 9, seharusnya anak lebih giat belajarnya. Jika murid tidak bersemangat, terlihat lesu, maka saya merasa pembelajaran hari itu menjadi tidak bermakna. Garing dan tuh capaian tujuan pembelajaran tidak maksimal lagi. Lalu, bagaimana tanggapan Ibu Husnu sendiri untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Bu?
Saya jadi berpikir, apa saya yang kurang bagus menyampaikan materinya, ataukah memang keadaan murid memang mengantuk terutama di jam siang ya? Oh iya ya Bu. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pembelajaran selama ini? Atau dengan metode atau media yang seperti apa Bu? Jadi begini, Bu Jisma. Sebenarnya saya merasa ada yang belum pas saja yang saya lakukan dalam pembelajaran ini. Saya berpikir untuk mengganti metode atau model pembelajaran deh. Atau pembelajarannya di tempat terbuka aja ya Bu, jika jam mengajar saya siang. Bisa jadi Bu. Kemudian menurut Ibu Husnu sendiri, berarti itu langkah yang sudah benar ya Bu? Iya, menurut saya sih eh, salah satu solusi yang nanti saya coba deh. Oh iya Bu. Kemudian bagaimana dengan persiapan pembelajaran yang menurut Ibu itu pas atau sesuai dengan kondisi murid Ibu? Kan selama ini saya cuma pakai metode ceramah, diskusi paling diskusi kelas, eh diskusi kelompok kadang-kadang saja. Saya memang merasa belum pas dengan hal itu. Iya Bu. Kemudian dari skala 1 sampai 10 nih, Ibu kira-kira di mana menempatkan posisi Ibu sekarang di dalam pembelajaran itu? Kalau saya sih cuman mungkin sekitar 7 aja deh, Bu. Sebab untuk mencapai tujuan pembelajaran itu perlu revisi lagi, penyesuaian media, modelnya, dan disesuaikanlah dengan minat eh, belajar murid. Kemudian ke, apa yang menjadi kekuatan Ibu Husnu untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sesuai dengan minat murid Ibu Husnu sendiri? Saya merasa ada kemampuan Bu untuk apa membuat media pembelajaran yang berbasis IT. Kemudian di sekolah saya ada komunitas belajar, mungkin saya nanti bisa deh berbagi di situ ya. Kemudian eh, nanti mencoba menanyakan ke murid saya, kira-kira minat belajarnya seperti apa mereka. Betul sekali Bu Husnu. Kemudian menurut Ibu, apakah nanti ada hambatan yang terjadi selama proses memperbaiki rencana pembelajaran? Ya, berikut penyesuaian media atau model pembelajarannya, Bu. Kalau hambatan untuk itu mungkin tidak terlalu banyak ya Bu ya. Cuma saya harus menyesuaikan saja mungkin dengan model pembelajarannya dengan yang apa namanya bahasa kita tuh sesuai dengan zamannya lah, zaman now mungkin. Metode yang disukai murid, kemudian pembelajaran yang menarik minat murid, mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, benar sekali Bu menurut Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita kepada saya? Saya agak merasa lega sih, apa namanya, tertuangkan dengan muncul ide sendiri jadinya, Bu.
Iya Bu, alhamdulillah kalau begitu. Eh, Selain itu, setelah Ibu merasa lebih lega dan nyaman, kira-kira apa solusi yang dapat Ibu ambil dari permasalahan ini, Bu? Ya, saya akan berusaha Bu nanti secepatnya melakukan revisi rencana pembelajaran saya. Mungkin dengan memasukkan media pembelajaran atau mode pembelajaran yang baru, yang berbeda lah dari yang dulu. Saya coba nanti yang disesuaikan dengan minat belajar murid deh. Benar sekali, Bu. Semangat selalu ya, Bu, dalam memperbaiki proses pembelajarannya, Bu. Iya Bu Jisma, terima kasih. Sama-sama, Bu. Oh iya, setelah Ibu tadi kan memaparkan solusinya, kemudian apa rencana Ibu selanjutnya? Rencananya dengan secepatnya saya mencari tahu deh minat belajar murid saya, minat belajar. Kemudian nanti ya model apa namanya rencana pembelajarannya disesuaikan dengan minat belajarnya. Begitu, Bu. Iya, iya Bu. Menurut saya itu sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu apa kira-kira yang menjadi prioritas Ibu Husnu dalam melakukan rencana tersebut? Prioritasnya ini yang pertama mungkin merevisi rencana pembelajaran dulu, Bu, yang masukkan model dan metode dan medianya yang sesuai dengan minat murid. Kemudian nanti bisa deh saya mungkin minta pendapat dari rekan, kemudian dari kepala sekolah juga. Iya Bu, betul sekali itu. Jadi setelah Ibu tadi membicarakan prioritas, apa strategi Ibu selanjutnya? Strategi yang saya lakukan terlebih dulu mungkin ada asesmen dulu, Bu. Asesmen kognitif, non kognitif, kognitif. Ya, maksudnya sesuai dengan minat lah. Nanti bisa ditanyakan ke siswa juga, bisa dengan berupa angket gitu, Bu. Oh ya, bagus sekali Bu itu strateginya. Kira-kira dalam melakukan itu perlu berapa jangka waktunya Bu? Menurut saya sih jangka waktunya 1 bulan mungkin deh, Bu. 1 bulan ya. Iya Bu. Saya coba per pertemuan nanti saya perevisinya mungkin. Karena ini sudah berjalan. Oke, betul sekali Bu. Kemudian apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi dari Ibu Husnu itu? Ukuran keberhasilannya menurut saya kalau ada peningkatan nilai ya kalau dilihat secara fisik nilainya, kemudian keaktifan murid, respon terhadap pertanyaan atau bertanyanya, responnya terhadap diskusi kelompok atau diskusi kelas, tidak ada lagi yang terlihat bosan atau suntuk atau bagaimana. Pokoknya kalau terlihat bersemangat berarti menurut saya itu sudah menjadi bisa jadi tolok ukur sih dalam keberhasilan pembelajaran saya. Betul Bu, sependapat sekali. Kemudian apa yang sudah Ibu Husnu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan waktu dalam melakukannya? Komitmen saya dalam ini ada untuk batasan waktu ya Bu ya. Komitmen dan Pertama batasan waktu. di pertemuan minggu pertama itu mulai saya lakukan Bu, sedikit demi sedikit mulai minggu depan deh mungkin. Oh iya Bu, begitu ya. Kemudian dukungan apa kira-kira yang dibutuhkan Ibu Husnu dalam melaksanakan komitmen tersebut Bu?
dukungan yang saya butuhkan. Masalah ini tentu dari rekan kerja, kepala sekolah, tentu saya perlu komunitas saya. Kemudian saya juga perlu mencari ide-ide yang baru di internet mungkin, Bu. Yang baru yang disukai siswa lah. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjutnya, Bu? Dari rencana Ibu tadi? Saya akan rencananya akan menambah wawasan dan sering berkonsultasi dengan rekan sejawat ya, Bu ya. Tentu dengan berlatih lagi membuat media pembelajaran yang menarik. Iya, Bu. Semangat selalu ya, Bu. Memang selain mengajar, guru juga harus men- memahami tentang media pembelajaran dan lain-lainnya dalam keberhasilan pembelajaran di kelas. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Zisma. Alhamdulillah saya sudah merasa lebih enak sekarang. Alhamdulillah, iya Bu. Terima kasih banyak sekali lagi, Bu ya. Iya Ibu Husnu, terima kasih kembali. Iya. Assalamualaikum, Bu Zisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Husnu.